Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia, NIM 240601118140116. Kali ini saya akan mendemonstrasikan dari program list sirkuler. Di sini ada 3 file. Sebelumnya ini ada file .h yang berisi file header list sirkuler berkait dengan representasi basic pointer. Nah, dari file header ini kemudian ada file .c, di mana file .c ini merupakan realisasi body list sirkuler berdasarkan fungsi dan prosedur-prosedur yang ada pada file header. Nah, kemudian di sini ada mlist.c yang merupakan file driver atau main dari file ADT list sirkuler. Nantinya file driver ini akan kita kontrol untuk mengcompile program list sirkulernya. Nah, pada list sirkuler, jadi list dengan representasi ini sebenarnya tidak mempunyai first. First adalah current pointer. Representasi ini dipakai jika dilakukan proses terus-menerus terhadap anggota list, misalnya dalam round robin services pada sistem operasi. Nah, seakan-akan terjadi suatu loop. Dengan representasi ini, penambahan dan penghapusan pada elemen pertama akan berakibat harus melakukan traversal untuk mengubah next dari elemen last. Oke, pertama-tama langsung kita compile aja. Nah, di sini membuat list dengan prosedur create list. Jadi, pertama dibuat dulu list dengan create list. Setelah itu kita cek apakah list kosong dengan list empty. Jika list kosong, maka akan muncul tulisan ya list kosong. Jika list tidak kosong, maka yang muncul adalah tulisan list tidak kosong. Tapi karena di sini list baru aja dibuat dan belum terisi dengan elemen apapun, maka yang muncul adalah ya list kosong. Kemudian di sini kita coba isi list dengan prosedur ins_first, yaitu prosedur yang memasukkan sebuah elemen sebagai elemen pertama list sirkuler L yang memungkinkan kondisinya kosong, dan pada kasus di sini kondisinya memang lagi kosong. Jadi hasil akhirnya adalah melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen pertama dengan nilai X. Nilai X di sini adalah sebagai variabel elemen yang akan ditambahkan jika alokasi berhasil. Lalu coba kita isi dengan angka 2. Nah, setelah itu kita enter, maka hasil list L1 setelah ins_first yaitu berisi elemen 2. Kemudian kita coba isi lagi elemen pada list dengan menggunakan prosedur ins_last, yaitu dengan melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen list di akhir yang merupakan elemen terakhir yang baru bernilai X. X di sini juga sebagai variabel yang sebagai elemen yang akan dimasukkan jika alokasinya berhasil. Tapi jika alokasi gagal, maka initial state-nya bakal sama dengan final state. Misal di sini kita isi angka 3, maka setelah kita enter, hasil list L1 setelah ins_last yaitu berisi angka 2, kemudian 3. Setelah itu kita coba untuk mengecek prosedur search-nya. Nah, prosedur search di sini akan mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X, di mana X di sini sebagai variabel yang akan diisi oleh elemen yang akan kita cari. Jika ada, maka akan mengirimkan address elemen tersebut, dan jika tidak ada, maka akan mengirimkan nil. Misal di sini angka yang ingin dicari dari elemen-elemen yang ada pada list L1 yaitu 3. Nah, maka kita masukkan angka 3, kemudian kita enter. Maka program akan mengeksekusi prosedur search dengan mencari alamat dari angka 3 pada list L1. Nah, di sini muncul bahwa alamat angka 3 ini dengan fungsi search berada pada alamat tersebut yang tertera pada program compile-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur Delphi first, di mana pada prosedur ini dia akan menghapus elemen pertama pada list. Nanti nilai info akan disimpan pada X dan alamat elemen pertama didealokasi. Karena di sini kondisinya elemen pertama pada listnya itu adalah angka 2, maka angka yang dihapus pada prosedur Delphi first ini adalah angka 2. Sehingga list L1 setelah Delphi first menjadi elemen 3 saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur Delphi last. Pada prosedur Delphi last di sini awalnya list berisi elemen angka 3. Kemudian di akhir elemen terakhir list dihapus dan nilai info disimpan pada X. X di sini juga diibaratkan sebagai variabel dan alamat elemen terakhir didealokasi. Nah, tapi karena sebelumnya list berisi elemen hanya angka 3 saja, jadi pada saat dijalankan prosedur Delphi last, maka list L1 menjadi list kosong.
Oke, selanjutnya kita membuat list L2. Nah, list L2 di sini sudah kita deklarasikan sebelumnya, sehingga pada saat di-compile sudah muncul elemen-elemen yang sudah dideklarasikan. Misal elemen list L2 di sini sudah ada angka 7, 3, 6, 4, 24, dan 32. Lalu kita coba mengecek prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur del first. Nah, jadi pada del first ini awalnya list tidak kosong. Kemudian hasil akhirnya P adalah alamat elemen pertama list. Jadi nantinya elemen list berkurang 1. Dan first elemen yang baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Sehingga di sini alamat elemen yang dihapus adalah berikut. Yang tertera pada program yang kita compile, yang merupakan alamat dari elemen pertama pada list L2, yaitu angka 7. Jadi list L2 setelah del first yaitu 3, 6, 4, 24, 32. Jadi angka 7-nya sudah terhapus. Selanjutnya adalah prosedur F-search yang mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Jika ada, maka akan mengirimkan tulisan ada, dan jika tidak ada, maka akan muncul tulisan tidak ada. Nah, karena sebelumnya angka 7 yang ada pada alamat yang tertulis tadi sebelumnya sudah dihapus, maka pada alamat P tersebut sudah tidak ada elemen. Maka di sini muncul tulisan adakah elemen yang beralamat di pada alamat angka 7 itu tadi, dan di sini muncul tulisan tidak ada. Selanjutnya fungsi search preg. Jadi di fungsi search preg akan mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya sama dengan X, di mana X ini adalah variabel elemen yang nilai sebelum X yang nantinya akan dicari. Ia akan mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, maka dia akan mengirimkan address preg dengan next preg sama dengan P dan info P sama dengan X. Jika tidak ada, maka akan mengirimkan nil. Nah, di sini dicoba untuk diisikan angka 6. Maka akan muncul hasil dari search preg bahwa elemen sebelum angka 6 berada pada alamat berikut. Nah, setelah itu kita coba melakukan pengecekan kembali fungsi search preg apakah sesuai dengan alamat elemen sebelum elemen angka 6 tadi. Misal di sini kita masukkan angka sebelum angka 6 tadi pada fungsi search preg. Di sini angka sebelum angka 6 itu jatuh pada angka 3. Lalu alamat hasil menggunakan search yaitu angka 3 adalah berikut. Ternyata bisa kita lihat bahwa alamat yang muncul pada pengecekan ini di angka 3 sama alamat pada search preg ini ternyata sama. Hal ini membuktikan bahwa fungsi search preg berhasil menunjukkan alamat sebelum elemen angka 6. Selanjutnya adalah prosedur del P. Nah, prosedur del P di sini merupakan prosedur yang berfungsi di mana jika ada elemen list beraddress P dengan info P sama dengan X, maka P dihapus dari list dan didealokasi. Jika tidak ada elemen list dengan info P sama dengan X, maka list tetap. X di sini merupakan variabel di mana alamat elemen list yang akan dihapus. Misal di sini yang akan dihapus adalah alamat pada elemen angka 6 yang sudah kita deklarasikan sebelumnya pada main. Nah, angka 6 di sini terletak setelah first element. Maka alamat elemen yang dihapus adalah pada elemen angka 6. Jadi list L2 setelah del P adalah 3, 4, 24, 32. Jadi angka 6-nya terhapus karena del P-nya kita memilih angka 6 untuk dihapus. Kemudian kita lanjut ke prosedur del last. Di sini alamat elemen list terakhir akan dihapus. Jadi P adalah alamat elemen terakhir list sebelum penghapusan. Elemen list berkurang 1. Jadi alamat elemen baru adalah predesor elemen pertama yang lama jika ada. Nah, di sini L2 berisi elemen 3, 4, 24, 32. Di sini karena elemen terakhir pada list adalah 32, maka akan dihapus alamat elemen terakhirnya. Sehingga list L2 setelah dieksekusi prosedur del last adalah, jadi ada angka 3, 4, dan 24. Jadi 32-nya sudah terhapus. Selanjutnya untuk menguji prosedur max, min, dan average, kita membuat list L3 dengan create list L3 dan memasukkan beberapa elemen dengan menggunakan prosedur insv-first dan insv-last. Di mana di sini list L3 sudah dideklarasikan yaitu ada angka 1, 4, 8, 12, 14, dan 18. Maka di sini kita coba untuk prosedur max-nya. Jadi fungsi max di sini ia akan mengirimkan address P dengan info P
yang bernilai maksimum. Misalnya di sini pada list L3 elemen maksimumnya terletak pada angka 18 dengan memanggil fungsi max L3 dan alamatnya tertera pada program compile berikut dengan memanggil fungsi ADR max L3, maka keluar bahwa maksimum dari elemen-elemen pada list tersebut yaitu angka 18. Nah, kemudian untuk prosedur minnya di sini ia akan mengirimkan address P dengan info P yang bernilai minimum. Pada list L3 yang memiliki nilai mum itu berada pada angka 1, sehingga ia akan mengirimkan angka 1 sebagai nilai minimum dengan fungsi min L3. Lalu untuk menyertakan alamat elemen minimumnya kita panggil fungsi ADR min L3 sehingga muncul alamat elemen angka 1 pada tampilan compile-nya seperti berikut. Jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa setelah prosedur minnya dijalankan, maka yang keluar adalah angka 1 sebagai nilai minimumnya. Lalu di sini juga ada fungsi average, di mana average di sini akan mengirimkan nilai rata-rata info P. Pertama kita bisa tampilkan dulu jumlah elemen yang ada pada list L3. Dengan memanggil fungsi nb elemen L3, lalu program akan memunculkan jumlah elemen pada L3 yaitu sejumlah 6 elemen. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata semua elemen yang ada pada list L3 dengan memanggil fungsi average. Fungsi average di sini merupakan jumlah nilai elemen yang ada pada list ini dibagi dengan jumlah elemen yang ada pada list. Sehingga jika diakumulasikan menghasilkan rata-ratanya yaitu 9. Oke, selanjutnya kita buat list baru dengan nama list L4 dengan prosedur create list. Lalu kita isi listnya dengan insv first dan dilanjut sisanya dengan insv last. Di sini kita isi elemen awal list L4-nya yaitu berisi semuanya 0, jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini setiap kita ingin menampilkan elemen-elemen yang ada pada list, kita bisa memanggil fungsi print info. Nah, selanjutnya kita lanjut ke prosedur copy list. Nah, untuk list L4 di sini akan digunakan untuk menguji beberapa prosedur selanjutnya, yaitu di sini ada prosedur copy list. Pada copy list di sini misalnya ada dua list L1 dan L2 dan salah satunya menunjuk atau mengcopy kepada list yang sama, sehingga dua list nanti memiliki elemen-elemen yang sama. Nah, di sini L4 adalah hasil copy dari list L3, sehingga isi list pada L4 nanti bakal sama dengan isi list pada L3. Dengan prosedur copy list L3, L4, nah dia bakal menjalankan prosedur copy list dari L3 ke L4 sehingga nanti isi list L4-nya setelah kita enter sekarang yaitu berisi 1, 4, 8, 12, 14, 18 persis dengan isi list pada L3. Nah, selanjutnya ada prosedur F inverse list. Jadi pada prosedur F inverse list di sini ia akan mengirimkan list baru yang merupakan hasil inverse dari L dengan menyalin semua elemen list. Alokasi mungkin gagal. Jika alokasi gagal, maka hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Misal di sini L5 merupakan tempat hasil inverse dari semua elemen pada list L3. Jadi kita panggil prosedurnya L5 sama dengan F inverse list L3. Nah, di sini karena alokasi yang terjadi pada L5 gagal, maka muncul tulisan L5 adalah list kosong. Harusnya jika alokasi berhasil, maka yang muncul pada L5 adalah kebalikan urutan dari elemen-elemen yang ada pada L3. Selanjutnya kita masuk ke prosedur inverse list. Bedanya dengan prosedur F inverse list tadi, kalau yang F inverse list kita menyiapkan tempat list baru sebagai hasil dari list yang ingin di-inverse dengan catatan bahwa tempat list yang di-inverse tidak berubah. Jadi hasil perubahan terhadap inverse tadi berada pada list lain. Nah, kalau ini inverse list, hasil inverse-nya langsung pada list tersebut. Misalnya kita mau menginverse elemen-elemen yang ada pada list L3, maka setelah dipanggil prosedur inverse list L3, maka hasil dari elemen-elemen yang ada pada L3 akan berubah menjadi inverse dari L3 sebelum di-inverse. Sebelumnya L3 tadi kan berisi 1, 4, 8, 12, 14, 18. Lalu kita gunakan prosedur inverse list pada L3 dan tampilkan hasilnya dengan memanggil fungsi print info L3 sehingga L3 sekarang berisi 18, 14, 12, 8, 4, 1. Jadi dibalik.
Nah, selanjutnya ada prosedur fcopy list. Nah, pada fcopy list di sini dia mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Jika alokasinya gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen terlanjur dialokasi harus didealokasi. Nah, di sini kita buat list L5 memakai create list L5, lalu untuk menyalin isi elemen dari list L3, maka kita bisa menuliskannya L5 sama dengan fcopy list L3. Lalu kita print info list L5, maka sekarang isi elemen yang ada pada L5 adalah 18, 14, 12, 8, 4, 1 sesuai dengan elemen-elemen yang ada pada list L3. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur concat. Nah, pada prosedur concat di sini misal terdapat L1 dan L2 sembarang. Lalu di akhir nanti L1 dan L2 tetap dan L3 adalah hasil konkatenasi atau gabungan dari L1 dan L2. Jika semua alokasi berhasil, maka L3 adalah hasil konkatenasi dan jika ada alokasi yang gagal, maka semua elemen yang sudah dialokasi harus didealokasi dan L3 sama dengan nil. Itu kalau gagal. Lalu di sini kita mau concat list L4 dan L5. Kemudian hasil dari concat kedua list tersebut ada pada list L3. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghapus semua elemen yang ada pada L3 dengan menggunakan prosedur del all, yaitu mendelete semua elemen list L3 dan alamat elemen didealokasi. Setelah itu kita gunakan prosedur concat L4, L5, dan L3. Lalu kita panggil prosedur print info untuk menampilkan isi elemen dari L3 yang merupakan hasil concat dari L4 dan L5. Nah, di sini L3 berisi 1, 18, 14, 12, 8, 41 setelah kita jalankan, yang merupakan gabungan elemen dari L4 dan L5. Tapi pada kasus di sini mungkin masih ada codingan yang salah pada .c-nya, jadi elemen yang ke-concat pada list L4 hanya pada elemen pertamanya saja, yaitu angka 1, setelahnya kegabung dengan list L5. Jadi tidak seluruhnya elemen pada L4 itu ke-concat sama list L5. Jadi cuman first elemennya doang, angka 1, terus di-concat sama list L5. Selanjutnya kita masuk ke concat 1. Jadi setelah prosedur concat di sini juga ada prosedur concat 1. Nah, bedanya dengan prosedur concat sebelumnya, di sini setelah mengconcat L1 dan L2 lalu menghasilkan L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L2 dan L1 serta L2 menjadi list kosong. Pada prosedur ini tidak ada alokasi ataupun dealokasi. Misal di sini L2 yaitu ada 3, 4, 24. Lalu elemen pada list L5 berisi angka 18, 14, 12, 8, 41. Lalu kita panggil fungsi print info untuk menampilkan isi list L3. Maka isi list L3 yang merupakan hasil concat 1 dari L2 dan L5 menjadi 3, 4, 2, 4, 18, 14, 12, 8, 4, 1. Nah, selanjutnya kita ingin mengosongkan list L2 dan L5 untuk nantinya menampung pecah list. Pertama kita gunakan prosedur del all L2, maka L2 setelah dihapus semua elemennya, maka akan mengembalikan nilai list kosong. Begitupun juga dengan L5, del all L5 kita gunakan prosedur del all pada L5 juga, maka akan muncul tulisan list kosong pada L2 dan L5. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan del all pada L2 dan L5, kita masuk ke prosedur pecah list. Nah, pecah list di sini maksudnya akan ada dua buah list, misal L1 dan L2, berdasarkan L dibentuk dua buah list tadi. List L tidak berubah, untuk membentuk list L1 dan L2 harus alokasi. L1 nantinya berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L. Nah, di sini yang sebagai L adalah L3, di mana L3 akan dipecah dan ditempatkan pada L2 dan L5. Di sini L3 kan berisi 3, 4, 24, 18, 14, 12, 8, 4, 1 elemen-elemennya. Maka kita gunakan prosedur pecah list L2, L3, L3, pecah list L2, L5, L3. Maka kita coba print info untuk mengetahui isi masing-masing list L2 dan L5 setelah L3 dipecah list. Nah, isi dari L2 setelah L3 dipecah listnya yaitu berisi 3, 4, 24, 18. Dan isi dari L5 setelah L3 dipecah list yaitu berisi angka 14, 12, 8, 4, 1.
Nah, karena di sini jumlah elemen L3-nya ganjil yaitu 9, maka pecah list pada setiap list di L2 berisi 4 elemen dan pada L5 berisi 5 elemen. Nah, yang terakhir di sini ada prosedur CP alloc list, di mana prosedur CP alloc list bermula dari L-in sebarang. Hasil akhirnya, jika semua alokasi berhasil, maka L-out berisi hasil copy L-in. Jika ada alokasi gagal, maka L-out sama dengan nil, dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dengan melakukan alokasi elemen. Di mana L-out adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Di sini kita bisa lihat bahwa isi list L2 adalah 3, 4, 24, 18. Kita ingin CP alloc list L5 dari L2. Oke, kita bisa hapus semua elemen pada L5 dengan menggunakan prosedur del all. Selanjutnya kita CP alloc list L5 dari L2 dengan menggunakan prosedur CP alloc list L2, dan L5. Lalu kita print info L5 untuk menampilkan isi list dari L5 sekarang. Maka isi dari L5 setelah kita CP alloc list dari L2 berisi angka 3, 4, 24, 18. Itu menandakan bahwa CP alloc list di sini berhasil untuk pindahkan elemen-elemen dari L2 ini ke L5, sehingga isi elemen pada L5 ini sama dengan isi pada elemen L2 tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa prosedur lagi. Di sini pertama ada prosedur insert first. Jadi pada insert first di sini list sembarang dan P sudah dialokasi. Nanti hasil akhirnya yaitu menambahkan elemen beraddress P sebagai elemen pertama. Nah, di sini misalnya kita isi X sebagai variabel dengan nilai 5, kemudian alokasi P pada variabel X yang tadi sudah diisi dengan angka 5, kemudian masukkan elemen 5 dengan insert first, maka kita gunakan prosedur insert first dan L5, P3. Nah, alokasi elemen dengan insert first menghasilkan angka 5 sebagai first elemen pada list 5 sekarang. Bisa kita lihat di sini elemen-elemen listnya menjadi berisi angka 5, 3, 4, 24, 18. Jadi angka 5-nya berhasil di insert first, jadi berada di pada first element listnya sekarang. Nah, kemudian kita enter, lanjut ke prosedur insert after. Jadi di sini dia akan memasukkan P yang sudah dialokasi sebagai elemen sesudah elemen beralamat prek. Nah, misal di sini sebelum dilakukan insert after, list berisi elemennya 5, 3, 4, 24, 18. Lalu kita isi variabel X-nya dengan 77, kemudian kita alokasi P4 dengan variabel X yang tadi udah diisi angka 77. Kemudian masukkan elemen 77 dengan insert after, dan hasil list L5 dengan insert after menjadi 5, kemudian 77. Karena di sini kita memasukkan 77-nya sebagai elemen yang akan dimasukkan setelah P3, yaitu alokasi dari elemen 5. Jadi listnya menjadi 5, 77, 3, 4, 24, 18. Di sini prosedur insert after-nya berhasil karena angka 77-nya ini berhasil dimasukkan setelah elemen angka 5. Oke, kemudian kita lanjut ke prosedur insert last. Nah, prosedur insert last di sini awalnya list sembarang dan P sudah dialokasi. Kemudian nanti di akhir P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Misal di sini sebelum dilakukan insert last, list berisi elemen 3, 4, 24, 18. Lalu kita isi variabel X-nya dengan angka 23, kemudian alokasi P5 dengan X. X di sini diibaratkan sebuah variabel yang akan nanti kita isi sebagai elemen terakhir pada listnya. Lalu masukkan elemen 23 dengan insert last, dengan prosedur insert last dalam kurung dan L2, P5. Maka hasil insert last setelah kita jalankan pada L2 adalah isinya menjadi 3, 4, 24, 18, 23. Di sini terbukti bahwa prosedur insert last ini berhasil memasukkan angka 23 sebagai elemen terakhir pada list L2. Nah, yang terakhir di sini ada prosedur del after. Nah, jadi pada del after di sini awalnya list tidak kosong. Jadi dia akan menghapus alamat elemen setelahnya. Jadi sebelumnya misal kita buat list baru dulu namanya L6. Nah, di sini L6 diisi list dengan insv first 7 sama elemen-elemen setelahnya menggunakan insv last yaitu 3 sama 2.
Nah, setelah itu alokasi elemen-elemennya pada P7, P8, dan P9. Nah, misalnya sebelumnya kita insert first elemen P7 yang berisi angka 7 pada L6 sehingga menghasilkan list berisi 7, 7, 3, 2. Setelah itu kita ingin menghapus angka 7 pada elemen kedua setelah angka 7 pada elemen pertama. Maka kita gunakan prosedur del after untuk menghapus elemen setelah elemen P7. Jadi intinya kita ingin menghapus angka 7 yang kedua setelah elemen angka 7 yang pertama. Sehingga hasil akhir L6-nya menjadi 7, 3, 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa angka 7 yang terletak pada elemen kedua setelah angka 7 yang elemen angka pertama itu berhasil dihapus. Jadi, prosedur del after-nya berhasil. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.